bersama rekan saya Ibu Rizka. Ya, perkenalkan, nama saya Rizka Febrianti. Saya mengajar IPAS di kelas 4. Baik, kali ini kami akan melakukan supervisi akademik, di mana supervisi ini bertujuan untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Rizka lakukan ya Ibu. Baik, pada tahap awal kami akan melakukan tahap pra-observasi. Ini saya lakukan sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Pra-observasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana persiapan observer dalam melakukan kegiatan observasi supervisi akademik. Baik, bagaimana kabarnya Ibu Rizka? Baik, Ibu Nova, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat tentunya Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya yang telah Ibu berikan untuk saya dalam kegiatan ini ya Ibu. Sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Ibu. Ya, baik Ibu, boleh silakan. Ya, pertanyaan pertama, apa tujuan dari pembelajaran Ibu kali ini? Baik Ibu, tujuan saya dalam pembelajaran yang akan saya lakukan ini nanti adalah supaya peserta didik itu dapat menjelaskan dan menerapkan gaya pada kehidupan sekitarnya. Ya, kita bicara tentang gaya ya Ibu. Dari pembelajaran Ibu nanti, area apa yang akan Ibu kembangkan? Baik Ibu, di sini saya akan mengembangkan area yang akan dikembangkan yaitu bagian kognitifnya Ibu, yaitu pengetahuan tentang penerapan tentang gaya di sekitarnya. Ya, penerapan tentang gaya ya Ibu ya. Terus strategi apa yang akan Ibu terapkan pada saat pembelajaran Ibu nanti? Ya Ibu, di sini saya akan menggunakan strategi yang disiapkan nanti menggunakan model discovery learning dengan diferensiasi konten dan media gambar gaya dan alat peraga gaya Ibu. Jadi media yang digunakan gambar gaya dan alat peraga gaya ya Ibu ya. Kemudian kapan itu Bu pembelajarannya? Pelaksanaannya akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 besok ya Ibu. Dilaksanakan di kelas 4 pada jam pelajaran jam pertama. Iya baik Ibu, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Ibu Rizka. Ya, Bu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga rencana Ibu, tentunya saya ya Ibu ya, dapat berjalan dengan lancar. Baik, demikianlah pra-observasi kita kali ini. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gaya tarik atau gaya yang tolak-menolak yang memiliki sifat magnet. Contohnya di sini ibu membawa gambar gaya apa ini? Gaya magnet. Misalkan di sini kita mempunyai magnet, apabila didekatkan maka dia akan tolak-menolak atau tarik-menarik. Ya, tarik-menarik. Kemudian selanjutnya ada gaya apa lagi? Gaya gravitasi. Sebelumnya udah ada yang tahu apa itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi ini Kaila. Apa itu gaya gravitasi ini Kaila? Ya, gaya gravitasi yaitu gaya menarik antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Yang ibu bawa ini contoh gambar apa? Gaya gravitasi. Contohnya buah yang jatuh dari pohonnya. Bisa juga ada contohnya. Coba Naila contohkan pulpen jatuh di bawah. Coba kamu peragakan di sini. Terus Kaila mencontohkan tentang gaya gravitasi yaitu pulpen jatuh ke bawah atau ke bumi. Coba contohkan. Ya, terima kasih. Kemudian ada gaya apa lagi? Ada gaya apa lagi? Gaya listrik. Apa itu gaya listrik? Gaya listrik. Ya, gaya listrik yaitu gaya yang terjadi karena aliran muatan listrik. Di sini contohnya ada apa ibu bawa gambarnya? Gambar kipas angin. Apabila dia dicolokkan ke listrik maka kipas anginnya akan bergerak dan memakai aliran listrik. Kemudian yang terakhir adalah gaya apa? Gaya pegas. Di sini ada gambarnya, contoh dari gambar gaya apa? Gaya pegas. Coba lihat dulu apa itu gaya pegas. Gaya pegas, siapa yang bisa? Gaya pegas. Menjelaskan tentang gaya pegas. Ya, di sini gaya pegas itu dihasilkan dari karet atau pegas yang direnggangkan. Misalnya di sini ibu ada membawa contohnya gambar, kemudian membawa juga alat peraganya. Ini apa namanya nih? Contoh dari gaya apa? Gaya apa? Gas. Coba Nando maju depan memperagakan. Gali saja, gali memperagakan contoh gaya pegas. Pegang saja ketempelnya. Nah, coba gali. Gali, temannya ini mencontohkan gaya apa? Gaya pegas, gaya pegas. Yaitu dia memainkan ketempel. Di sini dia yaitu karetnya bisa legang dan bisa ditarik juga. Sudah sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum nanti ibu membagikan kelompok. Di sini ada 14 orang, nanti ibu bagi 3 kelompok. Kalian itu menjelaskan atau mendemonstrasikan tentang gaya. Masing-masing setiap kelompoknya nanti mendapatkan 2 gambar contoh gaya. Cukup sampai di sini. Ada yang ingin bertanya atau yang masih kurang jelas dengan penjelasan dari ibu tadi? Siapa yang ingin bertanya? Saya akan bertanya. Contoh gaya gravitasi. Oh, jadi ini masih kurang jelas tentang gaya gravitasi. Selain contoh buah yang jatuh ke bumi, contoh apa lagi gitu maksudnya? Iya, jadi contoh dari gravitasi selain yang ini disebutkan tadi, bisa juga kita memainkan bola basket. Bola basket setelah kita lempar maka dia juga akan jatuh ke
kelompoknya. Dan gaya listrik. Kamu buat penjelasannya tentang gaya magnet, kemudian berikan contohnya. Kemudian kelompok 2 tentang gaya gravitasi dan gaya gesek. Kamu jelaskan dulu tentang gaya gravitasi itu apa, kemudian kamu berikan contohnya. Contoh dari gaya gravitasi dan gaya gesek. Silakan, Bapak. Sudah selesai semuanya? Sudah selesai? Baik, di sini kelompok 1 dulu akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju kelompok 1. Maju kelompok 1. Maju. Satu orang membacakan hasil diskusinya. Siapa yang membacakan? Rasi atau siapa yang membacakan nih? Rasi. Gaya otot adalah gaya yang mendorong lanjut 1. Mengemudi belanja agar bergerak cepat. 2. Sapi menarik tali atau kuda menarik tanduk agar berjalan. Yang keduanya, gaya pegas dihasilkan dari galet atau tugas yang digunakan sebenarnya bermain tebing. Kelompok 1 sudah menjelaskan hasil diskusinya. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3 ada yang ingin menambahkan atau menyampaikan pendapat tentang hasil dari kelompok 1 tadi tentang gaya otot dan gaya pegas. Nah, kalau tidak ada berarti boleh kita lanjut ke kelompok kedua. Silakan duduk untuk kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan dulu kelompok 1. Karena kelompok 2 belum selesai diskusi kelompoknya, maka dari itu Ibu suruh atau maju kelompok ketiga. Ya, silakan maju dulu untuk kelompok 3. Kelompok 3. Siapa yang ingin membacakan atau mempresentasikan? Ya, dia membacakan. Kelompok 3, Nindi yang membacakan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan membaca gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang dimiliki benda-benda terhadap. Contoh, apabila magnet didekatkan maka akan menjadi tarik menarik. Kemudian yang keduanya, gaya listrik. Ya, bacakan dulu tentang gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang terjadi karena aliran muatan listrik. Contoh, apabila kipas angin dicolokkan ke aliran listrik, kipas angin akan bergerak. Sudah selesai kelompok 3. Kemudian dari kelompok 1 dan kelompok 2 ada yang ingin menambahkan dari hasil diskusi kelompok 2 tadi? Ada tidak? Ya, kalau tidak ada, setelah ini Ibu akan melanjutkan kelompok yang belum, yaitu kelompok 2. Ya, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita kasih tangan dulu. Nah, setelah diskusinya yang tadi sudah selesai, kemudian kursinya sudah kembali seperti semula. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita belajar tadi. Berarti dia tentang gaya. Masih ingat apa tidak macam-macam gaya? Ya, ada berapa macam gaya
lagi sebelum mulai pembelajaran, bukunya boleh disimpan di dalam tas. Sampai di sini pembelajaran Ibu cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum pulang kita berdoa.